Perkenalkan, saya Dea Agustina dengan NIM 20129259 dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan tentang sinar-sinar istimewa pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Lampu sebagai alat contoh pada cermin datar, sinar laser, dan sendok untuk media cermin cekung dan cermin cembung. Pertama, saya akan melakukan percobaan sinar istimewa pada cermin datar dengan menggunakan alat yaitu bola lampu. Di sini, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar pada lampu ini yaitu bersifat maya, dan benda ini di dalam cermin tegak dan sama besar dengan di dalam cermin, dan benda ini dengan di cermin sama tinggi. Sinar-sinar istimewa pada cermin datar dapat dilukiskan seperti ini. Terlebih dahulu kita buat dulu cerminnya. Setelah itu kita bikin bayangannya di sini. Ini sebagai bayangannya. Ini sebagai bendanya. Nah, ini bayangannya, dan ini sebagai benda asli, dan ini bayangannya, dan ini cerminnya. Ini kita buat titik-titik karena merupakan bayangan. Dan ini kita buat lurus. Dan antara bayangan dan benda harus sejajar karena merupakan sifat dari cermin datar. Nah, ini merupakan lukisannya.
Ini adalah gambar ataupun lukisan dari cermin datar, yaitu ini benda aslinya dan ini merupakan bayangannya. Percobaan yang kedua yaitu sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang alat dan bahan-bahannya ada sendok sebagai media cermin cekung, itu ininya, dan ada sinar laser. Dan pada percobaan kali ini hal-hal yang pertama kita lakukan adalah saya akan mendekatkan cahaya laser ini kepada cermin cekung. Nah, apabila sinar ini sejajar dengan sumbu utama, sifatnya yaitu mengumpulkan cahaya. Nah, cahaya tersebut dikumpulkan di dalam cermin cekung ini. Untuk gambarnya sebagai berikut. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ini saya akan melukiskannya dengan 3 sinar istimewa. Yang pertama yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Cermin cekung akan dipantulkan melalui titik fokus. Contohnya seperti ini. Ini sebagai titik fokus. Titik fokus dilambangkan dengan F dan titik pusat kelengkungan dilambangkan dengan M. Yang mana yang tadi sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus ini, akan dipantulkan ke sini. Nah, ini sinar datangnya dipantulkan ke sini. Nah, yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama seperti ini. Ini sumbu utamanya atau titik fokusnya dilambangkan dengan F, dan ini pusat kelengkungannya dilambangkan dengan M. Nah, kembali ke pernyataannya, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama seperti ini. Melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, ke sini. Ini kan dinamakan dengan sumbu utamanya. Ini merupakan titik fokusnya. Jadi kayak gini. Akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik fokus kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik kelengkungan seperti ini. Nah, ini titik fokusnya, dan ini dinamakan dengan titik pusat kelengkungan. Nah, sinar datang
melalui titik pusat kelengkungan. Nah, di sini, dari sini dari titik pusat kelengkungannya dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan. Tanda panahnya seperti ini. Dari sini, dari titik pusat kelengkungannya, terus dipantulkan kembali ke titik M ini. Dari sini melalui titik pusat kelengkungan, terus dipantulkan kembali ke sini melalui titik pusat kelengkungan, itu dilambangkan dengan M. Dari ketiga sinar istimewa ini, dapat kita simpulkan bahwa pada cermin cekung ini, sifatnya yaitu mengumpulkan cahaya pada titik sumbunya. Selanjutnya yaitu percobaan pada cermin cembung. Yang ada bahan-bahannya ada sendok sebagai cermin cembung dan ada sinar laser. Yang mana apabila sinar sejajar dengan sumbu utama, sifatnya akan menyebar. Jadi, cermin cembung ini hanya membentuk satu bayangan, itu menyebar. Nah, dapat digambarkan sinar istimewa pada cermin cembung. Itu yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, seperti ini. Dengan titik fokus. Nah, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, terus dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yaitu sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Seperti ini. Sinar datang menuju titik fokus, akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang
menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu sinar datang menuju titik fokus. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan atau dilambangkan dengan huruf M ini akan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungannya. Seperti ini. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan M dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan M. Sekian video dari saya tentang percobaan sinar-sinar istimewa pada cermin datar, cekung, dan cembung. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.